guys, selamat datang di podcast Di Balik Layar. Cerita sana, cerita sini. Di sini aja. Nah, kita di podcast ini bakalan bahas putar love life dari kehidupan kami sebagai perempuan dan juga dari sudut pandang kami sebagai perempuan. Bareng aku Putri, bareng aku Silpi. Bareng aku Fani. Jadi tentunya kita bakalan ngemas podcast ini secara menarik dan membuat kalian nyaman gitu dan nganggap kita itu sebagai teman karena cerita-cerita ini tuh pasti bakal relate nggak sih sama kalian gitu kan. Jadi ya udah enjoy aja guys gitu dengerin ya. Nah, mungkin buat kalian yang masih ada di bangku sekolah, kuliah atau di dunia pekerjaan, jadi kalian itu jangan merasa sendiri karena ada kita di sini ya gak guys? Iya Iya bener dong. banget. Nah, kita tuh nanti sharing-sharing gitu kan guys. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin tuh kita bakalan bahas di episode pertama tuh bakal bahas seputar toksik gitu kan guys. Nah, di episode kedua ini juga kita bakalan bahas toksik lagi, cuman topiknya tuh lebih terperinci lagi, yaitu pertemanan dan Pasangan. Pasangan. ya ampun kalau bisa bahas soal teman sama pasangan kayak gitu. Aduh, gimana ya? Aduh gimana ya, relate gak sih? Kayak takut ke trigger. Aduh jangan dong, jangan. Nah, kalau udah bahas kayak toksik pertemanan sama pasangan tuh kan kita dengan umur-umur segini tuh kayak hidup tuh kan lebih banyak di luar, terus lebih banyak habisin waktu sama temen, sama pasangan. Makanya kalau misalkan nemu kata toksik tuh pasti ada aja nggak sih? Ada aja karena di kehidupan tuh pasti ada aja sih, pasti orang-orang toksik. Nggak mungkin sih guys kalau nggak ada. Mungkin kaliannya denial. Apalagi di pertemanan ya. Aduh iya, apalagi kita kan apa-apa sama teman, apa-apa sama teman. Bener banget. Dan walaupun hal-hal kecil yang mungkin kalian nggak bisa toleransi itu mungkin bisa masuk ke toksik, cuma kalian nggak pengen aja sih nganggap itu toksik karena mungkin udah temenan lama ya, udah nganggap sefrekuensi apa segala macam, jadi ya udahlah biarin aja gitu. Nah ya kayak gitu. Nah toksik ini sendiri tuh kan gak mungkin dari orang lain terus gitu, mungkin kitanya juga bisa toksik kayak gitu. Bener. Nah untuk definisi teman menurut kalian tuh apa sih teman gitu? Aduh, apa ya? Sejujurnya nggak punya definisi yang gimana banget gitu, cuma buat aku teman itu yang kayak bisa aku hubungin saat aku susah dan bisa hubungin juga saat aku senang gitu. Jadi kayak susah senangnya aku tuh dia tuh berpartisipasi gitu, nggak yang pas seneng doang gitu. Nah iya bener banget, soal temen kayak gini kita kan bakalan ketemu banget di kehidupan sehari-hari karena kita tuh gak bakalan hidup secara mandiri, maksudnya masih butuh orang lain. Pasti ada temen ya. Ya, karena kita makhluk sosial ya guys ya. Nah, kalau kalian temenannya sehat-sehat ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan kalian punya teman yang toksik ya semoga kalian bisa mempertimbangkannya. Nah ngomong-ngomong soal toksik ini loh, ciri-cirinya tuh ada apa aja sih? Ciri-cirinya ada egois. Ya. Waduh, egois. Nah Gimana tuh? Kayak misalnya dia tuh selalu pengen didengar dan nggak bisa jadi pendengar gitu. Jadi kayak misalnya dia pengen cerita gitu kan, tapi sedangkan kita mau cerita balik dianya nggak ada feedback gitu. Kayak capek kan jadi pendengar terus kitanya gitu, sedangkan dia nggak pengen jadi pendengar gitu. Terus kayak apa lagi ya? Nah, menurut aku kalau misalkan orang yang egois tuh apa-apa tuh pengen diturutin. Kalau misalkan menurut dia kayak gini, ya udah harus kayak gitu. Jadinya tuh dia tuh mimpin semuanya, udah kayak gitu. Yang lain tuh yaudah jadi pionnya mereka, jadi pionnya dia. Jadi yaudah aku harus ngatur kamu gitu. Padahal kayak gitu tuh gak enak banget tahu. Jadi kayak dia tuh berperan sebagai leader di circle nggak sih? Padahal di circle ngapain ada leader ya? gitu. Soalnya kan kita temenan, ya udah temenan aja gitu kan. Susah ya kalau ngadepin orang egois, apalagi di pertemanan yang mau gimana ya, yang pengen jadi ketua aja. Iya bener. Kalau udah ngomongin Ketua? itu kan orangnya yang mau mimpin, udah mau mimpin, terus ke bawahnya tuh kayak nganggapnya rendah, udah nganggapnya rendah, nggak mau jadi saingan gitu loh. Padahal kan yang namanya temen itu tuh gak ada saingan, maksudnya ya udah kita tuh berkembang bersama, jalan bareng, nggak pernah ada kesenjangan gitu kan. Maunya gitu ya, cuma kan ya balik lagi Ke diri masing-masing ya, apalagi temen ya. Soalnya buat introspeksi aja tuh sulit gitu. Maksudnya kalau mau diobrolin, iya aku tuh nggak suka kayak gini loh. Orang kan gak bisa kita atur kayak gitu.
Kan diri orang berbeda-beda ya guys, jadi kita nggak bisa ngatur diri orang lain, ngatur diri kita sendiri aja susah. Apalagi mau atur orang lain. Iya, nyuruh orang berubah gitu. Siapa kita? Kita siapa dia? Terus juga kan kalau udah ngumpul bareng teman, terus suka aja ada Bercandaan ya, lelucon gitu ya. yang dark jokes gimana gitu. Mungkin menurut dia itu tuh suatu hiburan yang senang kali ya, tapi kan menurut diri kita, menurut orang lain kan itu candaannya tuh berbeda gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kayak candaannya tuh harusnya lucu kan, namanya juga bercanda ya, humor gitu. Tapi kalau ini udah nyinggung-nyinggung masalah personal, kayak mungkin bagi dia lucu tapi bagi orang itu kan apa sih gitu kan, kayak ih gitu, kayak bikin sakit hati gitu. Tapi biasanya nggak sadar ya orang begitu. Iya, karena biasanya orang-orang toksik emang nggak sadar sadar diri ya. ya. gitu ya. Nah, terus juga kalau misalkan kita udah cerita terus jadiin bercanda, maksudnya yang kita tuh cerita ke temen tuh kan pengennya punya privacy. Tapi di suatu saat kita lagi kumpul sama orang lain, dia tuh jadiin cerita yang kemarin kita curhat jadiin bercanda gitu. Iya benar. Bahan lelucon ya buat dia, padahal kan kayak nggak selucu itu gitu kan. Itu privacy teman sendiri, gimana ya? Apalagi kalau misalkan buat orang-orang yang emang katanya udah ucap dirinya, yaudah aku memang kayak gini. Aduh, itu statement nggak banget loh guys, kayak loh dunia tuh nggak berputar di kamu loh, kamu nggak bisa seenaknya gitu, sedangkan kamu nggak bisa menempatkan diri sebagai apa ya namanya, harus bisa menempatkan diri deh gitu, nggak bisa bilang loh aku mah gini orangnya loh, nggak bisa. Semua orang juga harus berubah ya. Kalau emang sumpah temen gitu tuh gimana sih? sabar Gak mungkin dicekek kan. no Kalau misalkan kita lihat orang nih, kadang kan kayak ih dia kasihan loh sendiri gak punya teman, giliran ditemenin ternyata begitu ya. Pantesan gak ada yang mau temenan sama dia. Jadi wajar nggak punya temen. Iya, maksudnya kalau emang kita agak dijauhin sama orang, atau misalkan kita udah lingkungannya sempit banget tapi kita nggak tahu salahnya, berarti emang kita tuh ada salah. Makanya sampai orang lain tuh nggak nyaman gitu. Kan yang namanya pertemanan tuh harus nyaman di kedua belah pihak, semuanya harus nyaman. Ya pokoknya nomor satu itu mau hubungan sama teman, mau hubungan sama pasangan atau sama keluarga itu yang penting nyaman dulu. Kesananya bisa diatur lah ya. Bener banget. Jadi gitu ya buat soal teman. Terus temen yang memanfaatkan juga gimana ya? Oh aduh, iya. Kalau misalnya kita terlalu baik, kalau kata anak zaman sekarang sih people pleaser ya namanya. Kayak misalnya kamu tuh nggak bisa nolak, nggak bisa bilang enggak, kayak nggak enak aja gitu, dan teman kamu ini yang nggak tahu diri, tahu kamu baik dan nggak bisa nolak, jadi kayak manfaatin kamu aja gitu. Udah ajak dia aja, dia pasti nggak bisa nolak apa segala macem gitu. Parah ya temen begitu ya. Aduh. Pasti ada nasibnya di setiap circle atau di makhluk di muka bumi itu ada aja yang kayak gitu. Maksudnya kita baik ke orang tuh boleh, tapi orang yang dibaikin tuh harusnya tahu ngerti, diri, gitu Harus loh. sadar juga ya kalau mau minta pertolongan atau apa. Bukannya kita pengen feedback atau apa, tapi kan yang namanya temen tuh jangan saling merugikan kayak gitu. Simbiosis mutualismenya dipakai ya guys. Iya, tapi kan serba serbi pertemanan gitu kan, pasti ada aja. Pertemanan kan ada pasang surutnya ya, nggak lurus aja. Lebih ke tergantung kita ngehadapinnya gak sih kalau ada masalah gitu, toh masih bisa diomongin gitu. Kalau masih bisa diomongin. Iya, jangan langsung cut off gitu aja ya. No. Ya tetap sih kuncinya komunikasi sama pemahaman. Jadi kalau misalnya punya konflik tuh diselesain, jangan saling sindir gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita cewek nih gitu kan, kalau cewek maksudnya kalau nggak kita ya ada aja orang kitanya diem tapi dianya keluar gitu. Padahal kita kan nutupin ya dari permasalahannya nggak mau tau keluar, tapi dianya sendiri yang ngumbar-ngumbar kayak gitu. Itu tuh teman udah toksik banget gitu guys. banget. Aduh, haus. Kalau ngomongin toksik tuh udah bikin emosi banget. Iya bener. Soalnya kayak ngomongin toksik tuh gak akan ada beresnya. Kalau misalnya emang kalian yang lagi dengerin, yang lagi nonton, punya lingkungan yang sehat, syukur banget loh. Semoga yang toksik, yang ada di lingkungan toksik itu bisa keluar. Dan semoga
tahu cara mengatasinya. Nanti kan kita bahas di sini. Udah bahas temen kan ya tadi. Kalau udah bahas temen nggak jauh dong kita dari pasangan ya, karena pasangan semuanya berawal dari temen gak sih? Iya. Nah, kalau misalkan toksik di pasangan ini tuh kan namanya dua kepala ya di satu hubungan. Kalau tiga kan takut. Takut. Satu lagi setan dong. Selingkuhan, satu Oh, lagi oke. selingkuhan. Aduh. Nah ini nih kalau orang yang suka selingkuh maksudnya toksik ya sih? Toksik masuk lah. Jelas itu sudah pasti ya. Iya, maksudnya kenapa sih dia bisa selingkuh kan kita nggak tahu ya itu maksudnya internal hubungan. Cuman kenapa penyelesaian masalahnya atau jalan larinya gitu harus ke selingkuh? Iya. Kan masih bisa dikomunikasiin gitu ya. Misalnya ya namanya juga pasangan nggak bisa dong sempurna, atau misalnya kita berpatok sama suatu couple gitu kayak kita tuh pengen relationship-nya tuh kayak mereka, cuma kan nggak bisa ya. Semua hubungan itu pasti ada ya pasang surut dan nggak ada yang sempurna. Karena kan yang ngejalanin juga kita ya, bukan Iya, orang lain. betul. Karena sempurna itu dibuat bukan dicari. Aduh. Terus kalau misalkan kita mau nyari yang sempurna juga mau sampai mana gitu. iya. Kita ngelihat sini ada lagi yang ganteng, sana ada lagi yang cantik. Kayak gitu kan nggak ada beres ya, maksudnya patokan standar tuh emang nggak bisa diukur, tapi kitanya harus bersyukur. Aduh. Kayak gitu loh. Nah, terus apalagi Kalau toksik di pasangan itu kayak gimana ya? nah, kalau pasangan yang toksik tuh biasanya juga suka posesif ya sih. Iya, itu sebenarnya berawal dari posesif sih, lebih ke nggak percayaan ya. Jadi kayak mungkin orang itu punya trust issue atau mungkin gimana, cuma kalau punya trust issue mungkin lebih ke harus ngendaliin diri ya, jangan melampiaskan ke orang lain. Jadi orang lain jadi dapat getahnya gitu loh, lah kita nggak tahu apa-apa. Apalagi posesifnya selalu ngatur-ngatur ya. Aduh, di dalam pasangan kayak ngatur-ngatur kan emang wajar. Tapi ya yang seharusnya aja nggak sih? Iya. Kayak nggak boleh main sama temen atau apa ya. Padahal kan itu lingkungan diri kita ya. Iya. Aduh, gimana Maksudnya tuh? yang maksudnya itu baru pacaran kan, masih baru pacaran aja kayak gitu. Apalagi kalau misalkan nanti udah nikah. jadi Nikah nikah. suami istri ya. Itu kan bakalan hidup lebih lama lagi kan. Makanya nih yang punya pasangan tuh Posesifnya ya, jangan berlebihan. iya bener banget. Soalnya kalau buat cewek nih ya, yang kayak gitu tuh kalau misalnya cowok posesif tuh, ya namanya posesif tuh emang gak senang, tapi suka aja ada gak sih cewek yang Ada, senang iya. posesif? Kayak bisa lagi iseng tuh ya baca scroll TikTok atau Twitter gitu, kayak ada aja nemu komenan, ih aku suka kok diposesifin, aku tuh kalau diposesifin ngerasa disayang. Iya. Ya, boleh. Iya, oke. Oke. Tapi ya kalau posesifnya yang udah nggak wajar gimana ya? Iya, berlebihan gitu kalau over posesif ya sangat-sangat gitu ya udah. Ganggu banget. Gak nyaman juga kan ya buat diri Kita tuh ya maksudnya punya pasangan iya, tapi kan kita juga punya dunia kita, nggak bisa diatur kayak gitu. Karena pasangan tuh cuma sebagian kecil dari hidup kita nggak sih? Oh. Nih kayak gitu kan. Dengan hadirnya pasangan tuh sebenarnya bukan buat beban jadi kita. Iya betul. Buat support system ya, buat iya, tambah semangat kita. Ya, at least we have someone to talk gitu. Tapi kalau ada pasangan terus nggak ngedukung, gimana Aduh. tuh? Saya nggak ada support, malah jadi ngebiarin kita. Tapi kalau misalkan kita disupport sama orang, dia itu kan nggak mau. Iya, malah marah balik ya. Iya. Padahal diri dia sendiri aja nggak support support. pasangan sendiri. Iya, sabar ya ibu-ibu. Pembahasannya panas ya. Tapi ini nggak curhat. Iya enggak. Pasti bakal relate juga sama kalian. Bener. Betul. Terus kalau udah ngomongin posesif, gak bakal jauh juga sama yang abusive. Namanya ya abusive. Baik itu non verbal atau verbal ya. Nah, kalau abusive ini tuh justru aku lebih takut. Jujur iya, karena kalau yang verbal kan kayak sorry ya, maaf ya, mukulin gitu kan, kayak ditampar apa segala macem, kayak loh dia siapa mukul-mukul kita gitu, orang tua kita aja nggak pernah loh kayak gitu. Dan aku tuh suka aneh kayak misalnya pasangan-pasangan yang udah kena abusive gitu, udah memar-memar tapi masih betah. Iya, bener. Kalau ditanya kalau ditanya loh kamu kenapa masih mau, dia hilah. Iya, terus nanti gini, yaudah dia nanti juga sembuh lagi nggak kayak gitu lagi marah. Tapi kan kita tuh nggak bisa memaklumi. Iya benar.
kalau orang udah kayak gitu takutnya jadi kebiasaan. Apalagi kalau emang hubungannya nanti di bawah nikah ya, kalau di dalam berumah tangga terus KDRT gitu kan bahaya. Ya, maksudnya kalau misalkan kalian belum punya rumah tangga, belum punya hubungan keluarga, masih jadi pasangan, itu tuh bisa dipikirin lagi. Karena kalau misalkan udah nikah, jangan sampai dong ada yang namanya kata cerai juga. Jadi harusnya lebih dipikirin lagi ya buat ke jenjang serius gitu. Karena ini nggak main-main guys. Emang kalian mau dipukulin seumur hidup kan nggak lucu ya. Nikah tuh buat cari ibadah loh. Masa kita meninggal di tangan suami sendiri. Aduh, takut banget lah. Iya. Terus kalau orang gitu ya yang di pasangan, entah itu cewek atau cowok, suka ada yang kasar lewat ucapan. Sebenarnya itu lebih nyesek juga nggak sih? Iya, lebih ke batin ya. Batin, iya. Apalagi pasangan yang manipulatif ya. Iya, contoh yang verbalnya dong, kakak-kakak semua. Ceritain dong. Kayak nggak mau salah gitu. Kalau padahal diri dia sendiri itu udah salah, tapi gimana ya? Malah memutarbalikkan fakta. Aduh, kayak misalnya nih, ih, kok kamu misalnya kita nih ke pasangan, ih kok kamu balasnya chatnya lama sih, terus nanti misalnya dia balikin, loh kamu aja kayak gitu, masa aku nggak boleh kayak gini? Itu kan kayak apa salahnya sih bilang maaf gitu? Ya maaf ya sayang, aku nanti nggak gini lagi, kan adem gitu loh. Apalagi kalau lagi ada masalah, padahal jelas-jelas dia salah, tapi dia tuh nggak mau salah gitu ya. Ada aja gitu ya dibalikinnya. Playing victim, benar itu tuh. Pasangan yang playing victim itu kayak Gerget banget ya. Maksudnya tuh ya di hubungan tuh emang ada asem-asemnya, konfliknya. Ya kalau misalnya ada konflik tuh kalau apa-apa usahakan jangan kita buat sendiri masalahnya. Iya, bener. Jangan cari masalah. tapi kan kalau cewek begitu ya. Iya, suka aja cari penyakit gitu ya, kayak ada aja kalau misalnya hubungan adem tuh kayaknya ada yang kurang mungkin nih ya. Nggak bisa. Ada aja dicari gitu. Ya, giliran udah berantem, yang nangis siapa? Iya, cewek. Ya mungkin cowok juga suka nangis ya, cuma kita nggak tahu. Aduh, takutnya nangisnya buaya. Nggak bisa percaya deh bapaknya. Ini lebih ke cewek trust issues kayak gitu. Terus juga kalau misalkan soal toksik di pasangan itu tuh kadang abusifnya ada yang mengarah ke abusif seksual. Kayak lebih ke merendahkan, kayak gitu kan, Ngata-ngatain kata-kata yang seharusnya nggak pantas buat cewek gitu. Iya, terus kayak menghina, bisa juga kayak melecehkan, apalagi melecehkannya kayak sensitif banget kan. Terus ya bukan hal asing lagi, bukan hal yang aneh lagi kalau buat di umur kita sekarang, dengan lingkungan kita yang serba-serbi juga, pasti aja ada yang namanya abusive seksual kayak gitu. Cuman kita mungkin karena itu ranahnya privacy ya, mungkin ada yang pengen cerita atau ada yang enggak gitu. Jadi ya udah. Ya tapi kalau misalkan udah toksik ke arah situ, udah nggak baik banget. Seharusnya keluar ya. Deh, gitu. Iya, maksudnya emang kita juga nggak bisa nyuruh orang buat keluar dari ranah itu. Tapi semoga kalian yang ngalamin abusive seksual sadar lagi. Kalian tuh punya value buat diri kalian sendiri. Kayak gitu. Masih banyak ya cowok yang baik di luar sana. Iya, cowok juga mungkin yang ngakuin kayak gitu. Semoga gak dapet cewek yang kayak gitu. Iya. Gitu kan. Terus apa lagi selingkuh? Itu harus diapain ya? Diapain? Aduh, nggak bisa sih karena selingkuh itu habit ya. Nggak bisa berubah secepat itu karena cowok-cowok ya cowok kan makhluk visual ya. Kayak lihat yang cantik dikit langsung Lihat yang mulus belok. Lagu dong. Aduh. Apalagi ini ya kalau ada cewek yang gatel terus cowoknya ngeladenin, aduh harus gimana gitu. Iya, masalahnya kalau misalkan konflik yang udah sebelumnya terjadi terus terjadi gitu lagi, itu namanya apa ya? iya habit juga, terus Kayak nggak mau introspeksi aja gitu ya. Kasiannya tuh yang sakitnya tuh ya korban yang digituinnya, entah itu ceweknya entah itu cowoknya, kecuali yang ngelakuinnya gitu kan, itu bakalan kena banget mental health-nya. Ya mungkin kalau misalkan mental health kan nggak bisa dilihat secara fisik, Iya, benar. sakitnya kan di batin. Cuman
harusnya yang jadi pasangan tuh lebih peka lagi, maksudnya apa yang disuka sama pasangannya atau yang enggaknya apa kayak gitu. Jadi kalau kiranya udah ngerusak mental health kalian tuh udah deh guys, mahal ke profesional loh. Masa gara-gara cowok-cowok yang brengsek gitu Jadi- mau sih ngeluarin duit ke profesional? Nggak mau kan, kayak dia udah siksa fisik, Siksa batin. Kayaknya enggak deh, kalau selingkuh susah sembuhnya. Apalagi bisa, kan bisa. itu udah kita maafin ya, kita kasih kesempatan kedua, terus dia ngelakuin lagi, itu tuh udah hal yang Enggak deh gitu. Iya. Makasih deh. Tapi kalau misalnya orangnya udah sayang, kayak aku tuh nggak bisa hidup tanpa dia. aduh susah banget itu. Enggak itu Aku tuh nggak bisa hidup tanpa oksigen, tanpa uang nggak bisa gitu. Iya, karena apa ya? Kasih sayang itu ngasihnya bahagia nggak sih, bukan luka ataupun rasa sakit gitu. bener banget. Jadi kalau Aduh bener banget. kalau misalnya kamu udah nggak ngerasa nyaman, udah nggak ngerasa aman, ya udah bisa kan di cut off gitu. Maksudnya kayak pelan-pelan, nggak langsung cut off. Karena kalau ada statement kamu itu luka sekaligus obat, itu sama sekali nggak bener loh, guys. Iya. Itu sama aja kalian denial sama perasaan kalian Bener. sendiri gitu. Kalau misalkan dia lukanya, misalkan dia sakitin, terus disembuhin, terus sakitin lagi, sembuhin lagi, udah Ya tahu. gitu terus Iya. ya. Mana ujungnya nggak ada. Terus lagi masih umur kita segini, jalan kita masih panjang, nyari yang terbaik tuh masih aja ada waktunya. Aduh. Yang kita tuh masih banyak waktu buat memperbaiki diri. Gitu. Maksudnya kalian tuh berhak bahagia, you deserve better. Kayak we deserve better gitu ya. Gitu kan. Soalnya kalau memaklumi terus juga kan nggak mungkin. Capek ya. Capek di kitanya gitu. Terus kan kalau yang kayak gitu tuh biasanya penyebabnya klaimnya cemburu. Ya. Misalkan kita contoh nih, kalau kita cewek deket sama temen cowok ya mungkin temen cewek emang temen, Iya, aduh Tapi- gimana itu? si pasangan Pasangannya? kita malah Anggapnya anggapnya beda. beda. Padahal dia deket sama cewek lain aja kayak Yang bener-bener bukan temen tapi itu Iya, deketnya deket, jatuhnya ke tapi- selingkuh lagi ya kan. udah. Terus harus juga sesama pasangan tuh saling ngedukung. Iya. saling dukung ya. Namanya juga support ya, saling support. Ya, Ngapain itu. punya pasangan kalau kitanya nggak saling support gitu kan? Kita tujuan dan kita harus mikirin lagi kalau emang pengen punya pasangan ya. Tujuan kita pengen punya pasangan apa sih? Gitu kan nggak mungkin cuma buat lucu-lucu uwu kayak konten di TikTok, enggak kan? Kan pasti Kayak- harus punya ini juga ya, support system ya. Iya. kayak harus grow bareng-bareng gitu. Kita punya goals ke depannya mau gimana. Kan goals tuh nggak melulu nikah kan ya. Iya. Misalnya kayak usaha bareng atau apa segala macam yang positif deh gitu. Jadi menjalin hubungan tuh dengan hal yang positif, bukan malah sebaliknya. Kalau misalnya dia negatif ya berarti itu toksik gitu Iya. hubungannya. Terus kalau hubungan udah ada bohongnya juga, itu kan Iya, akar dari semuanya. Maksudnya Bohong. membohongi pasangan sendiri. Kan kalau udah sekali bohong pasti bakal keterusan bohong iya. ya. Karena kunci pasangan tuh ini kan harus Kejujuran. kejujuran, terbuka lah satu sama lain gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalkan kita berharap orang berharap sih nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan berharap yang udah kayak berharap banget, ih tolong dong kamu, misalkan kita tuh bilang kayak tolong berubah. Soalnya orang berubah tuh susah. Nggak bisa kita suruh, nggak bisa kita ayo dong, nggak bisa. Jadi harus dari diri dia sendiri kayak gitu. Pokoknya jangan pernah mau berubah karena orang ya, harus berubahnya karena diri sendiri. Soalnya kalau misalnya berubah karena kita suruh, biasanya kayak gitu tuh ada jangkanya nggak sih? Iya, benar. Paling cuman kayak bertahan sebulan, kalau nggak seminggu ya. Atau 2 hari gitu. Aduh. Aduh. Berarti kuncinya dalam ketoksikan ini kan ada di teman, ada di pasangan, kuncinya ada di komunikasi. Dan pemahaman ya, kalau misalnya komunikasi terus kan nggak paham-paham ya gimana? Ya, percuma. gitu. Gimana? ya. Iya. Terus kita kalau misalkan emang ada yang nggak suka ke pasangan, kita nggak suka ke temen, itu tuh bisa aja diomongin. Jangan sampai kalau kita takut bilang, takut gak ada temen, maksudnya takut sendiri, itu tuh udah salah banget buat diri kitanya. Maksudnya gini loh, kalau sendiri tuh gak apa-apa, seenggak apa-apa itu kalau sendiri daripada kita bareng tapi kita tersiksa gitu Bisa kan. menyakiti diri sendiri ya. Iya, soalnya kayak
tanggung jawab kebahagiaan itu tuh bukan ada di orang lain, ada diri sendiri gitu. Nah, banyak yang mewajarkan hal toksik di dunia ini, maksudnya kayak relationship itu kan luas. Kayak yang kita bahas di episode pertama kemarin kan bahas keluarga, terus kita sekarang bahas tentang pertemanan dan juga pasangan. Itu tuh bukan suatu kewajaran. Iya, benar. Itu kan karena menyangkut mental juga, apapun yang emang kita pendem, kan toksik tuh namanya sebuah luka. Iya, benar. Terus juga racun buat diri sendiri juga kayak gitu. Kalau misalkan kita gak bisa kayak nyuruh orang berubah, ya udah berarti kita yang narik diri. Jangan sampai kita kayak ikut terus. Tetap bertahan di ranah itu ya. Iya, Karena kayak gitu. sebenarnya toxic itu cuma ada 2 sih pilihannya, pergi atau bertahan. Aduh. Aduh. Jadi aus. Enggak kalau bertahan enggak ya guys. Semoga kalian yang ada di toxic relationship atau di pertemanan bisa cepet-cepet sadar dan bakal memikirkan lagi buat kedepannya gimana. Iya. Semoga lepas ya guys. Syukur-syukur orangnya mau berubah. Iya, soalnya maksudnya kalau buat teman ya sedikit juga nggak apa-apa gitu. Nah buat pasangan kalau misalnya udah sekiranya ada toksik, ya udah daripada kita terlanjur sayang banget gitu. Kan pasti bakal susah ya keluarnya kalau udah sayang banget. Pokoknya kalau misalkan hal-hal yang buruk tuh emang udah nggak baik, apalagi hal buruknya yang berlebihan, itu kan udah masuk toksik banget kayak gitu. Semoga di kehidupan kita, di real life kita agak jauh-jauh sama yang namanya toksik. Tapi kayaknya kalau jauh-jauh susah ya. Semoga dihindari ya, Semoga dihindari ya. Dan juga semoga orang yang toksiknya bisa berubah, atau misalkan diri kita nggak sadar diri kita toksik, kita bisa berubah. Introspeksi ya. Introspeksi ya. Mungkin di episode kedua itu aja yang bakal kita bahas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.